Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 8 akan membagikan hasil diskusi kami dalam buku Dinamika Nalar Islami, yakni mengenai seni budaya dalam relasi tasawuf. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Teti Sriningsi dan ada dua anggota kelompok saya, yakni Muhammad Sopian dan Ratri Yulianing Sari Negoro. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yakni yang pertama seni budaya dan makna tasawuf yang akan dijelaskan oleh Muhammad Sopian. Kemudian yang kedua jenis-jenis tasawuf yang akan dijelaskan oleh Ratri Yulianing Sari Negoro. Dan yang terakhir seni budaya dan tasawuf serta perenungan tentang keindahan yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, teman-teman sekalian silahkan melihat, membaca, dan mendengarkan PowerPoint yang telah kami sajikan. Selamat menikmati. Seni budaya merupakan bagian dari sisi kehidupan manusia. Manusia sebagai salah satu karya agung Sang Pencipta. Di samping sebagai tanda kekuasaannya, khalifah di muka bumi, dan hikmah-hikmah yang lainnya. Dari sisi seni dapat dikatakan bahwa manusia adalah merupakan salah satu karya seni terbaik dan terindah, Ahsan al-Khaliqin dan Ahsan at-Taqwim. Dan manusia adalah pembentuk kebudayaan dan sekaligus berbudaya. Seni budaya mengekspresikan nilai estetika dan etika. Seni budaya dapat mengekspresikan suluk dunia tasawuf dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta cinta dan keindahan. Relasi tasawuf dengan seni budaya imanen atau berada dalam kesadaran dan dekat. Seni budaya menjadi media dakwah, sebagaimana seni tari dengan formasi dan gerakan berputar searah rotasi bumi, menggambarkan hidup terus bergerak secara dinamis dan harmonis, bersama tunduk dan cinta kepada Sang Pencipta. Seni budaya dalam perspektif tasawuf bercorak religius. Definisi seni budaya. Seni adalah bidang atau cara seseorang untuk menyampaikan pesan dari hati atau ungkapan perasaan yang dikemas dalam bentuk suatu karya, baik benda ataupun semacamnya, dengan menonjolkan unsur keindahan yang mampu membangkitkan perasaan orang lain. Oleh sebab itu, perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi serta menimbulkan perasaan indah, itulah yang disebut sebagai seni. Budaya adalah cara pandang atau hidup untuk melakukan suatu hal yang sudah menjadi ciri khas daerah mereka atau suatu kegiatan yang memang sudah menjadi jati diri. Seni atau seni budaya merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan, yaitu sistem pengetahuan, bahasa, teknologi dan peralatan, sistem kesenian, mata pencaharian, religi, dan sistem kemasyarakatan. Dengan merujuk kepada pengertian itu pula, kita dapat mengartikan seni budaya sebagai karya seni yang dibuat secara sengaja, berlandaskan kepada akal atau budi yang dimiliki sekelompok masyarakat yang kemudian turun-temurun dari generasi ke generasi. Makna tasawuf. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan tasawuf. Ada yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata syufah atau pelana kuda. Ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata suf atau wal kasar. Adapun menurut Syekh Ahmad Ibn Talai, arti tasawuf dan asal katanya secara bahasa disebutkan sebagai: pertama, berasal dari kata sufah, yaitu segolongan sahabat-sahabat Nabi yang menyisihkan dirinya di serambi Masjid Nabawi. Karena di serambi itu, para sahabat selalu duduk bersama Rasulullah SAW untuk mendengarkan fatwa beliau untuk disampaikan kepada orang lain yang belum menerima fatwa tersebut. Kedua, berasal dari kata sufatun, yaitu bulu binatang, sebab orang yang memasuki tasawuf itu memakai baju dari bulu binatang dan tidak senang memakai pakaian yang indah-indah sebagaimana yang dipakai oleh kebanyakan orang. Ketiga, berasal dari kata suf al-sufa, yaitu bulu yang terlembut, dengan dimaksud bahwa orang sufi itu bersifat lembut-lembut. Dan terakhir, berasal dari kata safa, artinya suci bersih lawan kotor, karena orang-orang yang mengamalkan tasawuf itu selalu suci bersih lahir dan batin, dan selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kotor yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hamka, tasawuf berasal dari kata sauf atau sauf yang bermakna bersih.
Tasawuf yakni proses pembersihan diri pada aspek batiniah melalui amaliyah dan olah jiwa atau terapi lahir batin. Berdasarkan pendapat para ahli tasawuf yang telah dijelaskan sebelumnya tentang arti tasawuf menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa nama-nama dan istilah menurut bahasa sebagai arti simbolik yang bermakna kebersihan dan kesucian untuk senantiasa berhubungan dengan Allah, untuk mencapai tingkat privat dan untuk menjadi manusia yang berkualitas atau insan kamil. Secara definisi, tasawuf diartikan sebagai cabang studi keislaman yang mengkaji filsafat agama dan hikmah. Tasawuf merupakan jalan pembinaan karakter sebagai cara menciptakan pribadi yang sempurna. Namun, dalam perjalanannya, tasawuf dicitrakan sebagai disiplin ilmu yang bersifat personal atau ilmu yang terbatas kepemilikannya. Tujuan akhir dari tasawuf adalah etika murni atau psikologi murni yang mencakup: pertama, penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, penanggalan secara total keinginan-keinginan pribadi dan melepaskan diri dari sifat-sifat jelek. Terakhir, pemusatan pada perenungan terhadap Tuhan. Tiada yang dicari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan objek dan sasarannya, tasyawuf disetujui menjadi 3 macam. Yang pertama ada tasyawuf al-haqi, yaitu tasyawuf yang sangat menekankan pada moral atau akhlak yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang nyata. Yang kedua ada tasyawuf amali, yaitu tasyawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah, sehingga tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam setiap melakukan ibadah. Dan yang ketiga ada tasyawuf falsafi, yaitu tasyawuf yang menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan metafisik. Membahas tasyawuf tidak lengkap tanpa membicarakan makomat. Selama ini makomat selalu dibahas secara tradisional, yaitu tentang pandangan bahwa makomat tersebut sekedar tahapan-tahapan sofistik. Semestinya, makomat dapat dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang yang selama itu berkaitan dengan upaya perbaikan martabat manusia. Terdapat 7 makomat menurut Abu Nashr Asy-Syarraj dalam tasyawuf adalah sebagai berikut. Yang pertama ada taubat, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada waro, yaitu menghindari diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga ada zuhud, yaitu menjauhi dari perkara yang bersifat keduniawian. Yang keempat ada fakir, yaitu tidak meminta lebih daripada yang menjadi haknya. Yang kelima ada sabar, yaitu tenang ketika mendapatkan cobaan. Yang keenam ada tawakal, yaitu penyerahan diri kepada Allah setelah ada usaha yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu ada ridho, yaitu menerima qada dan qadar Allah dengan hati senang. Tasyawuf merupakan representatif terbaik dalam pembinaan akhlak yang mulia. Tasyawuf merupakan jalan terbaik seseorang agar mencapai puncak tertinggi dalam spiritualitas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip asasi sufisme adalah bahwa tidak ada wujud mutlak kecuali Allah dan jiwa manusia adalah limpahan dari wujudnya. Dengan demikian, hakikat tasawuf adalah proses mendekatkan diri kepada Tuhan yang dengan itu seseorang menempuh berbagai jalan yang mengantarnya ke stasiun-stasiun tertentu yang disebut makom. Poin selanjutnya yakni mengenai seni budaya dan tasawuf. Hubungan antara tasawuf dan seni budaya dapat dilihat dari karya sastra, lukisan kaligrafi, dan musik-musik bergenre religi. Nah, adapun tokoh ulama dan intelektual yang menulis pemikirannya dalam bentuk sajak seperti yang pertama Rumi pada tahun 1207 sampai dengan 1273 yang terkenal dengan Masnawinya. Yang kedua ada Umar Khayyam pada tahun 1044 sampai dengan 1131 yang terkenal dengan rubaiyatnya. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal pada tahun 1873 sampai dengan 1938 yang terkenal dengan sajak-sajaknya. Kemudian yang terakhir ada Hamzah Fansuri, sastrawan Sufi Melayu pada abad ke-16 dan ke-17 yang terkenal karena menulis pemikirannya dalam bentuk syair. Dan ada banyak sekali tokoh-tokoh ulama ataupun intelektual yang menulis pemikirannya dalam bentuk sajak lainnya. Nah, yang selanjutnya yakni sastrawan kontemporer. Nah, sastrawan kontemporer kita ini
menciptakan karya-karya yang tak kalah menarik dibandingkan dengan sastrawan yang berasal dari negara lain, seperti Danarto, Kunto Wijoyo, Abdul Hadi WM, Sutarji Kazum Bahri, Muhammad Budoli Zaini, Taufik Ismail, MH Ainun Najib, Jawawi Imron, Ibrahim Sattah, Ahmad Nurullah, Ahmad Dunyar Panda, Ajamuddin, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah sastrawan yang menciptakan karya-karya yang terkenal di Indonesia. Nah, adapun menurut Abdul Hadi WM mengemukakan kecenderungan sastra sufistik ini mulai tampak di Indonesia pada tahun 1970-an dan mulai meluas pada tahun 1980-an. Kecenderungan sufistik ini dikarenakan semangat dan pandangan dunia yang melatari kecenderungan ini memiliki pertalian dengan semangat yang ada dalam tasawuf atau sufisme ini. Hubungan tasawuf dengan seni budaya juga terlihat pada lukisan, khususnya pada lukisan kaligrafi. Lukisan kaligrafi modern ini mula-mula muncul di Irak dan Iran pada tahun 1950-an. Setelah itu berkembang pula di negara-negara Islam lainnya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kaligrafi mulai muncul pada akhir tahun 1960-an dan kian meluas mendapat sambutan pada tahun 1970-an akhir. Para pelukis yang dapat dipandang sebagai pelopor seperti Ahmad Sadali, Ade Pirouz, Amang Rahman, Amri Yahya, dan ada beberapa pelukis muda lainnya yang mengambil ahli lainnya yang menonjol. Nah, menurut Nasaruddin Umar, sejak semula Islam dan dunia seni memang bagaikan sebuah mata uang yang memiliki dua sisi. Islam tanpa seni dan seni tanpa Islam tidak akan mencapai kesempurnaan. Islam merupakan ajaran Tuhan yang memerlukan seni di dalam mengartikulasikan kedalaman aspek kebatinan dari ajaran itu. Maka dari itu, Islam dan seni saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya yakni perundungan tentang keindahan. Subhasa berpendapat bahwa ada beberapa ayat suci Al-Quran yang melukiskan alam secara khusus dari segi warna. Tidak hanya warna buah-buahan saja, tetapi juga warna-warni manusia, gunung, binatang, dan ternak. Adapun ayat-ayat suci Al-Quran yang menerangkan mengenai keindahan alam dan warna-warni makhluk hidup yakni yang pertama, Quran Surat Al-Fatir ayat 27-28 tentang warna-warni makhluk hidup ciptaan Allah. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 69 mengenai perbedaan warna bahasa dan warna kulit. Yang ketiga, Quran Surat Ar-Rum ayat 22 mengenai perbedaan warna madu yang keluar dari perut lebah. Yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 69 mengenai warna pada aneka macam-macam tanaman. Yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 13 mengenai apa saja yang disediakan di bumi berlain-lainan warnanya. Sedangkan gunung memiliki warna biru azure dari kejauhan karena efek-efek atmosferik menurut Syu'bah yang mengutip dari Mufasir Abdullah Yusuf Ali. Adapun maksud dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 mengenai petunjuk ketuhanan ada dua, yakni penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Sedangkan pada Quran Surat Al-Baqarah ada 6, yakni penciptaan alam, pergantian siang dan malam, kapal di lautan, air hujan, angin, dan awan. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah membaca dan mendengarkan apa yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih tahap belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.